Kalau semua doa yang kalau semua doa kalau semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu belum terkabul, jangan-jangan ketika doa itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitanya udah nggak mau bangun sholat untuk malam lagi ya, untuk bangun malam untuk sholat gitu ya teman-teman. Ya jangan-jangan kayak gitu, makanya Allah belum belum kasih sama kita. Ya, itu teman-teman. Jadi, pantaskan diri kita bahwa kita memang em, akan selalu bangun sholat malam untuk terus ngerayu Allah, untuk terus nangis-nangis sama Allah gitu ya. Agar apa yang menjadi titipan, apa yang dititipkan kepada kita, itu terus ada gitu ya teman-teman. Nah, bisa jadi ketika apa yang kita sayangi, apa yang kita impikan selama ini perlahan satu-satu lepas dari kita teman-teman. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Dijaga apanya? Dijaga hatinya ya. Kalau di Bunda Holi ini spesialis bengkel hati bagi teman-teman yang mau em, apa ya hati ya secara hatinya mau diservis gitu ya silahkan nih nanti boleh menghubungi Bunda Holi karena Bunda Holi punya bengkel hati gitu ya teman-teman. Nah kalau kalau ibarat eh, bicara tentang bengkel ya teman-teman. Kalau ibarat apa yang ada pada diri kita selama ini dan saat ini teman-teman. Teman-teman boleh memposisikan seperti bengkel ya. Seperti bengkel boleh. Kita kan cuma menitipkan ya. Allah juga cuma nitipin sama kita. Nanti suatu saat hari nanti Allah ambil ya masa kitanya mau marah. Masa kitanya mau mau bilang nggak boleh kan nggak bisa ya teman-teman. Kayak tukang parkir aja deh hidup ini gitu ya teman-teman. Ya kan mau dititipin, mau diparkirin kendaraan sebagus apapun, ketika itu diambil sama Sang Maha Pencipta, ketika diambil oleh si pemiliknya, kita kan nggak pernah nahan ya, nggak akan pernah bisa nahan. Kasihin aja gitu ya, tanpa berat, tanpa ada debat-debat gitu ya teman-teman. Kalau udah lepas, ya udah nggak apa-apa. Kan udah diambil sama si pemiliknya, gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai acara drama jangan ada nangis-nangis gitu nangis ya nggak apa-apa lah sesaat manusia biasa nggak apa-apa pasti timbul ya teman-teman tapi sadari bahwa semuanya itu adalah titip pantaskan diri kita bahwa semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala termasuk apa yang kita harapkan di dunia ini apa sih teman-teman ya kan kalau kalau kita berpikir ya dari realistis aja deh ya teman-teman kita perjuangkan mati-matian kalau ya kalau kita tidak ngeh kita tidak sadar betul ya apa yang ada pada diri kita itu akan kita tinggalkan atau mereka meninggalkan kita. Gitu ya teman-teman ya, pantaskan diri kita layak untuk Allah terus cintai, pantaskan diri kita untuk kita selalu dirindukan. Gitu ya teman-teman. Kurang tepat, kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf, kita hanya saling mengingatkan teman itu lebih banyak daripada boleh juga teman-teman ambil apabila itu bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari karena pada dasarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala hanya melalui lisan saya mungkin demikian ya Bunda Holi saya kembalikan kepada Bunda Holi masih ada oh Bunda Holi sudah ini ya sudah eh, oh masih ada ternyata pindah ruang dia tadi di langit sekarang udah di ruang ya Bunda Holi. Kalau Oh, saya manusia sudah langit itu deg-degan secepat ini. ini ya. Bunda Holinya nggak ada gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, saya kembalikan kepada Bunda Holi ya yang sudah di ruangan. Terima kasih. Udah di ruang kerja kalau sekarang kan beda ini. Masya Allah. Udah siap ini. Semangat ya, semangat. Alhamdulillah ya, karena mungkin ini udah libur sekolah ya. Mungkin kalau ada yang mau konsultasi curhat, boleh tidak hanya di hari Ahad ya, karena Bunda Muti udah libur. Boleh silakan Belum, ada yang Bun.
Oh, Belum belum. libur. Kalau anak-anak libur, kalau sekarang untuk ASN itu kan kita nggak kena libur, meskipun anak-anak libur. Jadi kita liburnya tanggal merah aja, gitu. Jadi nggak jadilah jadi ASN, saya mah ini Oh, aja freelance aja kayak gini. ya Allah, ya ya, Hmm, Kirain udah libur, ya udahlah kita iya mungkin Bun. nanti di akhir sebelum libur Nggak kita. apa-apa. Masuknya siang kok. Masuknya Oh, siang gitu ya, jam 8 masuknya jadi aman kalau sampai jam 7 aja ya. Karena saya dari rumah ke tempat kerja cuma 15 menit kok. Aman Bun, aman. soalnya kalau nunggu Ahad itu kan kita kayaknya nggak ini ya, kalau ada yang mau curhat gitu kan kayak Bunda Jurnita tuh sebenarnya dipendam nih, banyak yang mau diceritakan gitu kan. Bunda Tarwini, apalagi nih Pak Iswandi nih, diam-diam juga ini Pak Iswandi kalau mau ini Pak boleh diketik di kolom chat nih mau cerita tentang apa gitu kan. Misalnya sebenarnya saya yakin sih yang hadir di sini persoalan udah aman, hati udah tenang karena kan kita ikut zikir pagi terus gitu kan. Tapi kan mungkin persoalan tetangga atau persoalan saudara yang terdekat gitu, gimana kita pengen bantu tapi gak bisa membantu menyelesaikannya gitu. Mungkin ada kan kayak kemarin juga kan apa curhatan yang apa sih yang kemarin ini Bunda Alfat ya. eh, nah itu alhamdulillah, terima kasih Bunda, maaf lahir batin semuanya, barakallah Bunda Tarwini ya. Bunda Inom, gimana Bunda Inom dalam perjalanan ya? Sekarang bulan puasa nih gimana? Mumpung ada waktu nih kita ngobrol-ngobrol aja nih. Eh, Tadi saya apa? Tadi biasa anaknya lagi kurang sehat, jadi habis sahur tuh ketiduran lagi. Pas sadar, wah, masya Allah jam 5 gitu kan. Jadi teringat sama teman-teman nih. Bunda Andriani, Bunda Sulastri, oh ini Bunda Ria nih dari Batam, mungkin ada yang mau didiskusikan nih, Bun, boleh diketik di kolom chat. Itu apa, waktu itu teh apa ya, Bunda Ria teh saya juga nggak ingat tuh waktu itu. Ya udah masuk aja, kata saya teh masuk aja ke grup Jikir Pagi, mudah-mudahan hati makin tenang lah insya Allah dengan kita ikut Jikir Pagi, hati menjadi tenang ya. Itu salah satu jurus ya, salah satu jurus. Bunda Dewi ya silahkan, ini yang paling jauh nih Bunda Dewi kalau mau live juga. Boleh silahkan ya teman-teman yang mau ini. Bunda Mimin gimana, udah persoalan aman kesehatan Bunda Mimin? Apa masih ada yang dirasa nih Bunda Mimin, biasanya masih apa karena kurang sehat ya, sama kayak Bunda Deti juga misalnya berjalannya kurang ini karena biasa emang udah faktor U juga gitu kan. Saya juga mungkin nanti kalau umur-umur di Bunda Mimin, umur-umur Bunda Deti itu kemungkinan kan biasa ibu-ibu gak jauh dari itu apa, karena mungkin banyak gerak ya, waktu mudanya itu terlalu aktif kayaknya. Jadi Allah istirahatkan, jangan terlalu aktif itu kakinya, udah ikut Zoom aja nih sama manusia langit itu kan, duduk-duduk jadi gak terlalu aktivitas banyak tapi banyak berzikir gitu. Tahu eh ada ya, Masya Allah Bunda Holi bisa nebak aja, bener kok itu betul banget. Dulunya tuh udah kayak gangsing. Tahu gangsing Bun? iya, Bola bekel tahu? gak bisa diem tuh pasti Bunda Deti tuh dari atas ke bawah, kalau ada tangga atas set, 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 naik ke bawah lagi gitu kan, pasti udah hiperaktif gitu kan, kebayang nih hiperaktif gitu. Multi apa kata Bunda Muti, multitasking ya, multi talenta, semuanya dipegang. Sekarang tinggal menikmati hidup dengan berzikir. Sekarang saya nggak banyak mikir lah, cukup berzikir saja. Insya Allah ketemu komunitas yang baik ya. Allah berikan jalan nih. Ketemu bunda-bunda yang luar biasa, yang mengingatkan saya bahwa bekal apa yang akan dibawa saat saya nanti dipanggil ya, saat saya menghadap Sang Pencipta. Masya Allah. Terima kasih Bunda Muti, Bunda Holi, semua bunda yang membersamai. Pagi-pagi kita sudah positif ya, auranya tuh sudah membuat bahagia, membuat nyaman. Insya Allah. Terima kasih Gimana ya Bun Allah itunya atas kebahagiaan hari ini. tadarusnya udah sampai mana Bun, udah berapa kali hatam nih? Saya Iya.
Alhamdulillah sudah 4 kali. Insya Allah ini udah jus. Ini jus 5 lagi. Alhamdulillah. Allah. Waktu itu siapa yang waktu itu apa? Yang 15? Oh, bukan di sini. Bunda 12 itu. ya. Ada yang bilang 12 ya. Iya, Masya iya. Allah saya juga. Masya Allah. Saya cuma kuat 5 jus itu karena kan harus memikirkan juga yang lainnya. Maksudnya kalau dia pengennya sih terus gitu ya. Tapi saya juga nggak mau menjolimi lah. Mata juga kalau udah lelah sudah kayak gini nih pagi ini misalnya baru 2 jus udah tar lagi sekarang 3 aja 3 jus pertama-tama 5 memang 5 gitu alhamdulillah Ya, tapi Bunda Muti ya ini gitu. dari Bunda Tarwini mungkin ada saya sedang di titik nol. Mohon ininya apa nasehatnya pencerahannya dari Bunda Muti. Kalau dari titik nol di Pertamina harus dinaikinnya ke 100 tuh berapa gimana startnya Bunda Muti silahkan. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Eh, buat bunda-bunda, mungkin ini mewakili ya, Bunda Tarwini yang mewakili dari teman-teman semua. Siapa siapa yang tahu gitu kan? Ternyata bukan cuma Bunda Tarwini yang hari ini sedang ada di titik nol ya teman-teman. Em, Bisa jadi eh, dari kita juga di ruang Zoom ini juga sedang ada di titik nol ya. Em, Titik nol itu adalah titik di mana kalau secara kasat mata, secara selewat gitu ya teman-teman, itu nggak nyaman banget, nggak enak banget. Dan kita bisa, hmm, oke, kita bisa, eh, mohon maaf ya teman-teman, saya sampaikan di sini, kita bisa lepas iman, bisa lepas nyawa, teman-teman. Ini nggak main-main, ya. Ketika manusia atau seseorang ada di titik nol itu, keimanan aja bisa ditukar dengan Indomie loh, teman-teman. Ya, karena memang jangankan untuk yang lain-lain. Untuk makan aja, wah ini dipertaruhkan, ya teman-teman. Dan itu nggak nyaman banget. Dan apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini adalah jangan sampai kita ada di titik nol. Jika itu disikapi dengan pikiran kita, dengan logika kita, ya teman-teman. Tapi kalau titik nol itu kita sikapi dengan iman, ya teman-teman. Ya udah sih nggak ada persoalan. Teman-teman yakini itu nggak? Tidak akan ada pernah eh, jadi masalah. Tidak akan menjadi persoalan untuk kita semua kalau kitanya sendiri, ya teman-teman, catat di sini baik-baik. Kalau kitanya sendiri apapun itu, kita anggap bukan persoalan. Kita anggap itu bukan titik nol kita. Ya teman-teman. Titik nol kita itu adalah titik di mana kita tidak memiliki nyawa, teman-teman. Ya, maka teman-teman harus yakin selama nyawa di badan, ya, selama Allah masih menitipkan raga ini dengan badan ini masih menjadi satu, berarti kita bukan di titik nol ya teman-teman. Ya kenapa kita anggap itu titik nol? Karena ini nggak nyaman banget, kita tuh nggak punya semuanya. Siapa bilang, hello gitu ya. Bun, yang sudah terkubur di tanah, mereka bisa nggak kembali seperti kita saat ini, sekedar mengucapkan Alhamdulillah saja itu nggak bisa teman-teman. Dan nyawa yang masih ada di badan ini, itu harus benar-benar kita syukuri ya. Minimal dengan mindful breathing itu kan, Allah gitu ya. Kita minta ditemani sama Allah, kemudian dilepasin, Alhamdulillah. Itu teman-teman. Ya. Dan teman-teman di sini menganggap titik nol itu kenapa?
Ada apa dengan angka 0? Ada apa dengan angka-angka yang lain? Ya teman-teman, itu tuh sama loh. Ya, kenikmatannya itu sama kalau kita mau mensyukuri, teman-teman. Kenapa kita anggap itu titik 0? Saya sampaikan di sini, mohon maaf, karena bisa jadi kita yang tidak pandai bersyukur, teman-teman. Ya, kalau kita hari ini menganggap kita nggak punya apapun, lihat orang-orang yang ada di samping kita. Ada suami kita, ada anak kita, ada pasangan kita, ada orang tua kita, ada orang-orang di sekitar kita, ada tumbuhan di sekitar kita, ada udara yang terus siap untuk kita serap. Gitu ya teman-teman. Jadi coba deh kalau kita melihat satu ketidaknyamanan, kita lihat kenyamanan-kenyamanan yang lainnya teman-teman. Dan itu bisa kita tulis lebih banyak ketidaknyamanannya atau lebih banyak kenyamanannya yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi, kenapa kita susah? Kenapa kitanya miskin? Kenapa kitanya gagal? Nah, kenapa kitanya nggak mudah? Kenapa kitanya tidak kaya? Kenapa kitanya nggak lapang? Karena mindsetnya di sini teman-teman. Ya, ini yang harus diperbaiki. Ketika kita berdoa, ya teman-teman, ah iya gitu, Allah kasih kita 1 triliun, dari mana jalannya? Nah, di cancel artinya doa kita. Kalau kita yakin, kita minta sama Allah, makanya ketika kita doa ya teman-teman, ketika kita doa, sebelum apa-apa, kitanya harus kuatkan dulu niat kita untuk doa itu kita bisa untuk Allah berikan kepada kita, untuk Allah bisa kabulkan doa itu kepada kita. Berikan doa itu kepada kita, gitu teman-teman. Ya, kalau teman-teman hari ini merasa di titik 0 seperti Pertamina, ya yang selalu mengisi, ya kembali ke titik 0 ya Bu, gitu kan. Mulai dari 0 ya Bu. Wah, itu hati-hati teman-teman. Itu itu mindset ya, atau anchor kalau di ilmu hipnoterapis itu anchor. Jangan dengarkan gitu loh teman-teman ya. Acuhkan, abaikan karena kita bukan di titik itu. Gitu ya. Siapa yang memberikan klaim bahwa Bunda ada di titik 0? Siapa? Nggak ada, Bun. Hidup kita itu sudah sempurna untuk ukuran manusia. Ya, gitu. Ketika em, kita belum ya teman-teman, belum em, memiliki apa yang kita panjatkan sama Allah, itu kan belum. Bukannya nggak akan, tapi belum ya teman-teman. Jadi eh, kayak kita aja nih, siapa yang mengklaim diri kita tuh miskin? Nggak ada, kecuali diri kita. Makanya afirmasi ini penting ya teman-teman. Nah, setelah yang afirmasi tadi secara umum ngaca gitu ya. Setiap hari itu ngaca, perbaiki diri kita. Ngacanya ngaca beneran di kaca. Udah rapi belum? Mungkin kerudungnya masih mensong-mensong. Dibenerin ya. Oh, ini bibirnya kurang kurang eh, ngejreng karena terlalu pucat. Nah, gitu ya teman-teman, kan diperbaiki. Oh iya, ini jerawatnya masih kelihatan nih. Gitu ya, diperbaiki. Gimana nih caranya biar jerawatnya nggak kelihatan lagi gitu kan ya teman-teman. Itu sama seperti diri kita. Gimana nih biar kitanya nggak kelihatan miskin. Ya minimal kita pakai pakaiannya ya rapi gitu ya, yang layak kan gitu. Ya gimana nih biar kitanya nggak dibilang miskin. Ya minimal kitanya punya mindset itu yang nggak pernah minta-minta, yang nggak selalu mengeluh gitu ya. Kalau kita yang selalu mengeluh itu kan mental miskin ya teman-teman. Mental yang tidak mampu artinya. Makanya Allah, Rasulullah ya, mohon maaf, Rasulullah pernah bilang, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Soal memberi itu bukan soal yang banyak ya teman-teman. Bukan soal siapa yang banyak dan yang berlimpah, tapi soal niat gitu teman-teman ya. Banyak kok orang yang berlimpah, orang yang berkecukupan, tapi lebih banyak lagi orang yang biasa-biasa aja dalam keterbatasan tapi terus memberi. Gitu ya teman-teman. Jadi posisi kita saat ini menjadi seperti itu karena diri kitanya yang mengklaim bahwa diri kita tuh, jadi gini, ketika kita berpikir, aduh, kita
kita belum lunas amanah nih ya. Terus itu aja yang dipikirin amanahnya. Ya gimana mau lunas amanahnya karena terus dipikirin. Jadi jangan dipikirin ya teman-teman. Posisikan diri kita seperti diri kita itu orang yang nggak punya hutang lagi, yang nggak punya amanah lagi. Gitu ya teman-teman. Ya jadi posisikan, pantaskan diri kita. Gimana kalau kita orang yang nggak punya hutang sih? Ya kan itu kitanya happy. Orang lewat kita senyumin, kita doain. Gitu ya kan orang nggak ada yang tahu loh. Kalau Bunda nggak bilang, kita nggak tahu kalau Bunda ini punya persoalan. Orang juga nggak akan tahu kalau kitanya sendiri nggak bilang kalau kita punya hutang. Orang juga nggak akan tahu kalau kitanya nggak nunjukin kalau diri kita tuh nggak pintar. Ya, yang harus kita tunjukin itu adalah kelebihan-kelebihan kita, teman-teman. Jangan kekurangannya. Kekurangannya itu cukup kita dengan Allah yang tahu. Ya, bahkan kalau bisa terhadap pasangan kita sekalipun, bahkan terhadap anak kita sekalipun, bahkan terhadap keluarga kita sekalipun, teman-teman. Itu ya. Karena kan kita nanti di akhirat kelak tuh yang tanggung jawab kita dengan Allah. Gitu ya, teman-teman. Makanya bersyukur bagi kita yang masih memiliki suami, gitu ya, teman-teman. Apalagi suaminya misal belum bekerja, belum punya penghasilan yang layak, misalkan saat ini. Itu jangan dimarahin teman-teman, kasihan ya, karena dia juga nggak mau kok dirinya itu seperti itu ya. Dia juga maunya kasih pendapatan atau kasih penghasilan yang layak untuk keluarganya, bisa memberikan apapun yang anak-anaknya minta, bahkan bahkan eh, ia bisa memberikan apa yang si istrinya nggak diminta gitu ya. Saya yakin setiap suami itu maunya seperti itu ya teman-teman. Makanya syukuri gitu ya, sayangi gitu ya. Sayangi pasangan kita yang ada di samping kita saat ini gitu ya. Eh, Peluk-peluk gitu ya, nggak apa-apa dicium-cium gitu ya. Karena nanti kalau udah nggak ada mah susah gitu ya teman-teman. Mau mau gimana? Kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Makanya mumpung masih ada sama kita, dampingin kita ya. Kalau ada ya disayang-sayang gitu ya. Sayang-sayang ya Allah, ini adalah manusia yang terbaik ya, yang sudah Allah titipkan sama kita untuk dampingin kita gitu ya. Cuman sama dirinya kan kita bisa berbagi ya, baik suka maupun duka. Itu ya teman-teman. Ya meskipun kata orang lain jelek, buat kita paling ganteng teman-teman ya. Itu suami kita. Buat orang lain nggak sempurna, buat kita paling sempurna. Gitu ya teman-teman. Sama anak-anak kita juga gitu. Untuk orang lain di kelasnya itu nggak berprestasi. Buat kita nomor satu teman-teman. Gimana nggak nomor satu? Kalau terjadi sama anak kita itu gimana-gimana, kan semuanya kita berani untuk tinggalin. Gitu ya teman-teman. Jadi pernah ya anak saya bilang, mah nggak dapat ranking 10. Siapa bilang buat mama kamu nomor satu? Gitu. Itu berbunga-bunga. Itu langsung jeb lagi gitu ya, langsung up lagi semangatnya teman-teman. Buat mama nggak penting angka, yang penting kamu ada sama mama aja udah luar biasa. Kamu sehat ya, kamu kuat, kamunya terus semangat belajar itu udah lebih dari nomor satu buat mama gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada tuh anak nakal tuh nggak ada teman-teman. Ya, nggak ada teman-teman. Yang mengklaim ketidakbaikan itu siapa kalau bukan kita? Makanya jangan jangan gampang kita ngasih klaim, jangan gampang untuk kita apa ya memberikan cap yang tidak baik gitu. Ya teman-teman. Kalau suami kita saat ini bilang, maaf ya cuma bisa ngasih 10 juta doang. Masya Allah, luar biasa ini udah lebih dari cukup gitu ya. Karena kita pikir di luar sana itu jangankan 10 juta, 10.000 aja masih Masya Allah ya perjuangannya luar biasa teman-teman. Ya jadi kalau kita merasa hari ini di titik nol, kita harus semangat ya teman-teman. Kita harus semangat bahwa diri kita adalah versi terbaik ya. Oke hari ini kenapa saya nggak bisa usaha kayak dulu gitu ya, di mana usaha kita lagi maju-majunya. Sekarang kita lebih leye-leye di rumah gitu ya teman-teman, lebih santai di rumah. Itu nggak apa-apa teman-teman, nikmati semua semua fase yang harus kita lewati ya. Gitu terus semangat karena memang eh, betul kehidupan ini berputar ya. Kehidupan ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kehidupan ini juga naik, naik turun ya. Setiap eh, setiap naik itu kan kita harus mengeluarkan apa tenaga yang ekstra ya teman-teman.
Itu kalau kita ada di tanjakan ya. Bener. Kalau kita lagi maju, lagi sukses, kitanya kan lebih capek sebenarnya. Ya. Tapi ketika kita turun, namanya juga turun, kita nggak pakai tenaga aja ya turun. Gitu ya teman-teman. Semuanya harus kita nikmati. Ya. Gitu teman-teman. Ya. Karena semuanya juga, semua fase yang kita lewati itu adalah fase terbaik dari Allah untuk kita teman-teman ya. Dengan ada di titik nol yang tadi Bunda Tarwini bilang, ya, kitanya jadi lebih banyak waktu dengan keluarga, ya kan? Kitanya lebih bisa refresh, untuk zikirnya juga nggak tergesa-gesa, bisa lebih banyak, sholatnya juga lebih khusyuk, gitu kan? Ketimbang mungkin waktu waktu usaha kita masih masih di atasnya, lagi sukses-suksesnya, kita bangun udah harus ke pasar, misalkan ya, harus belanja karena kita harus nyiapin dagangan misalnya ya, tapi karena kita lagi di titik nol ya kita zikirnya lebih banyak sampai pagi sampai jam 7 gitu ya Bunda. Jadi rubah mindset kita bahwa kita ini bukan di titik nol ya. Abaikan semua yang bisa kita dengar itu yang nggak baik, itu abaikan ya. Yang harus kita ambil, yang harus kita serap itu adalah hal-hal yang baik-baik saja. Kan tadi di afirmasi apa? Saya mengizinkan diri saya menerima kebaikan dari semesta. Ya teman-teman, itu kan. Jadi yang nggak baik jangan diizinkan. Ya teman-teman, kita sukses, kita bahagia, kita kaya. Ya, Eh, nanti kalau kalau selesai zikir itu kan kita mindful breathing tuh, ya minimal 15 menit lah, 15 menit boleh ya. Ini waktunya fleksibel untuk teman-teman, disesuaikan aja dengan waktunya teman-teman yang minimal 5 menit dan maksimalnya boleh tak terbatas ya teman-teman selama teman-teman nyaman gitu. Kemudian jangan lupa ngaca ya teman-teman. Ngacanya dikata-katain diri kitanya. Assalamualaikum, selamat pagi, Tarwini, gitu ya. Itu dengan bahasa kita ya teman-teman. Ya, engkau yang cantik, engkau yang sehat. Tapi ya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kamu lebih santun, lebih berhasil, lebih sukses gitu ya. Terus jangan lupa ucapkan terima kasih ya untuk hari kemarin karena kamu sudah bersedekah lebih banyak misalkan. Jangan lupa juga untuk hari ini sedekah lebih banyak lagi gitu ya Bun. Jadi kata-katain diri kita dengan kata-kata yang positif, yang baik-baik gitu ya. Kamu kaya, kamu sukses, kamu berhasil gitu. Ya, kalau kita berpikir titik nol, ya pikiran kitanya kan terus ngecap, ya, ya kamu ada di titik nol, ya kamu tidak mampu melakukan apapun, ya betul kamu miskin, ya betul kamu selalu meminta, ya betul kamu selalu meminjam gitu teman-teman. Bahaya kan? Bahaya banget. Makanya ya, eh, dari riset ya, itu hasil penelitian membuktikan bahwa kebanyakan dari orang-orang kaya itu merubah mindsetnya, teman-teman. Ya, mindsetnya dulu dibikin kaya, gitu. Mindsetnya dulu dibikin sukses, gitu. Baru ke tindakannya, gitu kan. Pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi apa namanya, eh, kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi nasib. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi eh, kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi nasib. Kalau pikirannya baik, bahagia, kaya, pikirannya bahagia, kaya, baik gitu ya. Tindakannya, tindakan orang-orang kaya, orang-orang baik, orang-orang sukses. Ya, kebiasaannya, ya kebiasaannya begitu. Orang-orang kaya gimana? Membahagiakan orang lain, mensukseskan orang lain. Gitu ya. Nasibnya gimana? Nasibnya jadi kaya raya, selalu membahagiakan, selalu mensukseskan gitu teman-teman. Oke ya? Gitu. Jadi nggak ada manusia yang ada di titik nol. Yang ada hanya klaim kita ya terhadap mindset yang ada pada diri kita. Itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Bunda Holly dan teman-teman semua. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang bertanya? Mungkin saya Ada belum waktu baca. berapa? 3 menit lagi, boleh silakan. Ada waktu 3 menit lagi. Hmm, Yang mau Bunda Heni, cucunya gimana? Udah sehat Bunda Heni? Kemarin katanya cucunya nggak sehat kan minggu kemarin tuh. oh ya, biasanya
Untuk yang selalu tidak sehat, anak-anaknya, cucunya, atau keluarganya yang lain ya teman-teman, itu karena kenapa? Karena di kitanya ya teman-teman, ini dari ilmu hipnoterapis ya, ini adalah karena dari kitanya, bisa jadi neneknya, kakeknya, ayah ibunya, paman bibinya, atau orang-orang yang sering dia temui, pikirannya lagi nggak baik, energinya lagi nggak positif, ya, lagi low, lagi pusing, gitu ya teman-teman. So, mungkin kita bisa relate ya ke rilis ke apa namanya, ke belakang dulu, waktu kita masih punya bayi, ya, masih punya baby, anak kita masih bayi banget, ya teman-teman. Kalau ibunya flu, bayinya juga flu, ya. Eh, kalau kitanya makan apa, dia juga nanti, maaf ya, nya juga itu ya teman-teman. Jadi dari situ bisa kita pahami betul kalau kita anak-anak kita, cucu atau keluarga kita yang lain gak sehat itu karena dari kitanya ya teman-teman, itu bawa energi dari luar itu yang gak baik, yang gak positif. Coba deh teman-teman, kalau kitanya bahagia, kitanya nggak pusing, anak juga sehat. Sok dah Bunda Holly ya. Aji, kalau bundanya lagi pusing, lagi capek, lagi ruwet pikirannya, nanti ajinya tuh hareeng, Bun. Gitu ya. Ajinya juga nangis-nangis gitu ya. Nggak ngerti maunya apa. Biasanya gitu ya. Tapi kalau kitanya happy, bahagia, dia juga anteng, Bun. Dia juga anteng aja gitu. Kita mau ngapain itu nggak seperti biasanya tumben ya. Ya karena kitanya happy gitu. Ya, sebenarnya sebelum sebelum ke dokter itu ya itu harus diperbaiki ya. Kalau itunya udah baik, insya Allah semuanya keluarga sehat gitu ya teman-teman. Makanya yang paham nih di luar negeri aja, kalau yang paham nih kalau kalau mau kalau mau berantem ya kan, si anaknya suruh masuk ya kan, jangan ngelihat ibu ayahnya itu berantem. Terus kalau mau marah-marah, eh, si anaknya juga jangan sampai ngelihat, karena itu nanti akan jadi karakternya dia gitu ya teman-teman. Kemudian kalau apa namanya, kalau si ibu si ayahnya itu lagi pusing, lagi susah, nggak cerita juga ke anaknya gitu teman-teman. Jadi dia memperbaiki dulu mindsetnya. Nah itu orang barat loh. Nah kita ini gimana ya, gimana coba, kita harusnya apa ya, yang namanya sudah dihadirkan pedoman hidup kita gitu ya melalui Al-Quran, kitanya bagaimana ini yang nggak pernah belajar ya gitu. Jadi itu yang harus kita kuatin ya teman-teman. Kitanya harus bahagia biar keluarganya selalu sehat, bahagia, nggak pusing gitu ya. Yang bikin pusing siapa? Diri kita, karena itu kita anggap masalah. Kalau kita nggak anggap itu masalah ya nggak ada, semuanya kebahagiaan untuk kita ya gitu teman-teman. Itu aja sih ya. Nih kalau yang sebenarnya sih ada satu rahasia ya, kayak mohon maaf nih Bunda, aduh saya nggak enak nih ya ngomongnya karena gini, hmm, saya nggak pernah tahu di sini siapa yang mungkin punya diabetes ya teman-teman. Bisa diketahui satu rahasia di mana kenapa orang itu diabetes. Pertama, karena jeng jeng ya, karena dirinya itu kurang berbagi ya, kesenangannya, kebahagiaannya itu dia utamakan untuk dirinya sendiri. So, teman-teman perhatikan ya. Kemudian kenapa dia dia seperti itu? Sampai dia punya gini, karena dia kebiasaannya juga happy-happynya sendirian. Nah, akhirnya ketika dia nggak happy, teman-teman, punya persoalan, punya masalah, dia juga nggak gampang untuk berbagi ke orang lain, ya. Karena dirinya juga sadar, aduh, guanya kalau happy-happy sendiri ya, gimana gua mau curhat ke orang lain? Orang juga nggak akan mau. Nah, akhirnya apa yang menjadi dukanya, kesulitannya, ketidaknyamanannya, masalahnya, dia dia bagi dengan dirinya sendiri. Jadi lari ke dirinya, akhirnya jadilah itu. Gitu teman-teman ya. Ini ini teman-teman gitu aja deh. Teman-teman telaah aja teman-teman di lingkungannya yang punya penyakit itu, diabetes, perhatikan ya, pasti ke sana gitu ya. Dia berbagi suka dan dukanya itu sendiri gitu ya, tidak pernah
tidak pernah peduli, biasanya ya tidak pernah mau peduli terhadap kesulitan orang lain. Biasanya lebih besar seperti itu ya, teman-teman. Dan satu hal lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, tapi saya nggak enak. Nanti aja deh, ya teman-teman. Untuk yang satu rahasia besar sebenarnya ya dari satu penyakit. Nih, nggak enak nanti jadi kolam yang membau ya, yang berlumut untuk saya kalau saya nggak bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin tahu kenapa kenapa penyakit cancer ya atau biasa kita sebut dengan kanker itu hadir karena teman-teman kalau mau tahu biasanya rata-rata ini riset penelitian dari pembahasan hipnoterapi ya teman-teman itu orangnya suka bohong ya. Jadi bertentangan dengan tubuhnya, akhirnya si tubuhnya itu memberikan reaksi ya yang itu menghasilkan hormon tertentu sampai dia menimbulkan satu reaksi untuk dia membuka kejujurannya gitu ya teman-teman. Silakan, semoga bermanfaat ya. Em, saya mohon maaf ya bila apa yang saya sampaikan tidak tepat, masih kurang karena itu dari saya secara pribadi dan jika itu adalah kebenaran, silakan teman-teman ambil praktekkan dalam kehidupan sehari-hari karena pada dasarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bunda Holi. Baik, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan, Bunda Deti? Bunda Deti masih on nggak nih, Bunda Deti? Masih on, Bun, standby mendengarkan. Ini Bun mau Ya, nanya, pernah muasain anaknya nggak Bun? Anaknya ada berapa? Kenapa? Anaknya ada berapa? 4, 4. ada 4. Pernah muasain apa anaknya belum? Pernah dulu waktu kalau mau ujian mau masuk ke Telkom gitu. Jadi kitanya yang puasa, alhamdulillah. Jadi pada dapat beasiswa sih anak-anak, alhamdulillah Bun. Oh, alhamdulillah. Jadi emang itu ya, ya maksudnya kan emang zaman dulu ibu-ibu walaupun nggak tahu apa ini harusnya itu tetap puasain anaknya kan ya. Ya ternyata ya Iya. ya. Tetapi puasanya Pernah puasa tapi apa berarti Bun? Niat puasanya. Eh, di hari lahir, di hari lahirnya kan ibu saya tuh yang bilang coba kamu puasa. Terus oh iya ada pesan gitu di hari lahirnya atau memang kita yang niat ya Allah gitu atau Senin Kamis gitu ya ini puasa buat anak saya gitu. Tapi memang nggak sering. Tapi itu aja buktinya sudah makjeb ya Allah udah ijabah gitu. Ya Allah mudah-mudahan anak saya lulus. Bener lulus gitu. Tapi sekarang nggak Iya, sering-sering sih. Ya, pernah tapi dan itu ada hasil gitu iya loh. benar Pernah mau Bun. Apa ya orang tua saya juga bisa kayaknya saya bisa sampai hari ini seperti ini juga itu kan hasil doa-doa orang tua ya misalnya dia emang sering muasain saya tahu itu muasainnya puasa apa puasa wodal gitu kan biasa puasa hari lahir gitu kan nah itu kan hari saya lahir. masih saya belum kalau mau melakukan sesuatu kan emang harus ada ilmunya itu masih belum nemu itu tetap emang oh Nabi Muhammad lahir hari Senin makanya Senin Kamis oh iya masih masih cuma sampai di situ ya cuma sampai oh sampai di situ ilmunya sampai di situ untuk puasa anak itu ya dan kemarin gitu kan biasa anak-anak di pondok terus dijemput gitu kan sebelum dijemput itu ada kiriman YouTube nah itu benar mak jelek banget gitu ternyata emang terus ada yang bertanyanya gini, kan anak saya ada 20, anak saya 12, terus saya harus puasanya hari apa gitu kan, misalnya yang satu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti ini tiap hari puasa terus gitu. Nah ternyata itu solusinya tuh puasanya di hari lahir apa wetonnya katanya gitu. Misalkan anak saya nih lahirnya misalnya Jumat Kliwon. Nah, berarti kan nanti kalau Jumat Kliwon berarti kan hitungannya sebulan sekali tuh ketemu Jumat Kliwon lagi gitu kan. Ketemunya tuh emang biasanya sebulan sekali. Oh, ternyata ya maksudnya nggak merepotkan harus kalau anak kita 20 harus puasa tiap hari gitu kan. Ternyata itu masih di apa ya kemarin-kemarin tuh masih di pokoknya saya yakin emang ini puasa wodal tuh bagus karena Nabi Muhammad lahir di hari Senin makanya puasa Senin gitu oh ini anak juga harus bagus tapi yang kemarin tuh YouTube yang dari orang tua yang di pesantren itu bukan orang tua ya maksudnya yang pemimpin pondoknya gitu ternyata itu
ya yang paling majleb lah intinya gitu. Oh iya emang haruslah puasa buat anak gitu. Terus meyakinkan yang kirim-kirim Al-Fatihah kita juga ternyata ya. Kita kan kirim Al-Fatihah tuh sampai 20 gitu. Nah, itu ternyata khusus misalnya khususan buat anak itu bisa 11 sampai maksimal 41 kali itu khusus kalau anak nih. Saya jadi keingetan soalnya kan anak yang satu pasti selalu ada yang spesial gitu kan anaknya ini. Yang spesial tuh emang harus apa tindakannya juga berarti kan harus spesial nih ibadah buat khusus anak tersebut gitu baik maupun apa mau dengan kita tadi puasa modal anak sama kirim-kirim Al-Fatihahnya khusus berarti untuk anak tersebut minimal 11 kali maksimal 41 kali gitu. Itu sih apa tambahan dari saya gitu. Pak Iswandi, Assalamualaikum Bun. Maaf untuk penyakit perut yang perlu diperbaiki apa itu Bun? Silahkan Bunda Muti untuk perut katanya nggak tahu nih perutnya di abdomen sebelah mana ya? Maksudnya perutnya kan luas gitu ada perut kalau di itu ada perut. Oh, intinya perut mungkinlah intinya Bunda Muti silahkan. Baik, terima kasih Pak Iswandi atas pertanyaannya. Eh, saya izin ya Bun, ini Kadarullah ini saya tanpa sengaja ya. Saya jadi ketawa sendiri nih ya. Allah bikin saya hari ini lucu gitu ya. Saya ngelihat saya sendiri di kamera alisnya kayak mau copot. Ya, karena memang warna yang saya gunakan di sini kontras ya, teman-teman. Baik, ini mengenai penyakit ya, sebenarnya kita punya ahlinya loh. Di sini ada dokter Patkauli ya. Mohon izin ya dok, saya kasih solusinya ini di luar ranah kedokteran ya. Mohon maaf, dengan Bunda Oli juga nih yang Masya Allah ya, ibu dosen juga gitu ya, kepala perawat juga nih luar biasa. Em, tapi saya mohon izin ya, jika teman-teman mau menambahkan nih dari orang kesehatannya sendiri, Dokter Patkauli ya, saya silahkan dengan senang hati, Bunda Holi juga dengan senang hati ya. Cuman yang saya berikan solusi kepada teman-teman ini adalah ilmu ilmu lain ya di luar kesehatan nih, teman-teman. Kalau yang nanti otomatis aja ya, Bunda Dokter Patkauli sama Bunda Holi ya, jika ada yang mau ditambahkan dari ranah kesehatan ya secara medis gitu, silakan. Mohon izin juga Pak Iswandi ya, ini peserta jikir yang luar biasa ya dari awal sampai akhir nggak pernah bolong ya. Em, untuk urusan perut yang tadi disampaikan Qadarullah ya dari Bunda Holi ini mengenai puasa. Ya, pernah juga disampaikan sama Dokter Heni yang itu ahli saraf. Dari kita kalau mau sehat, ya sehat apapun itu secara kesehatan, apalagi yang berhubungan dengan perut, maka lebih baik adalah puasa. Ya, karena secara otomatis puasa itu memang menetralisir racun dalam tubuh ya teman-teman. Itu dari segi kesehatan. Kemudian eh, bikin awet muda, ya itu faedah atau manfaat dari puasa juga ya teman-teman. Karena memang benar-benar beda banget orang-orang yang sering puasa sama orang-orang yang nggak sering puasa ya dari segi segi umur ya teman-teman bisa bikin awet muda. Nah, tapi yang mau saya bahas di situ selain puasa adalah ketika ada hal atau eh, apa ya sesuatu yang nggak nyaman di perut kita, teman-teman atau bisa dilakukan dengan treatment. Mohon izin Pak Iswandi, orang tua, ayah atau ibu masih ada orang tuanya Pak Iswandi? Ya, kalau masih ada, bahagiakan mereka. Bun. Masih ada Pak? Anu, Bu. Masih ibu masih. Oh, Masya Allah. Ya, ibu ya. Ya, Baik. ya keluhan sedikit ya. Ya, ya Gini, nggak apa-apa Pak. sejak saat berapa ya? 9 tahun yang lalu itu kan usaha saya kan lah itu kayak Bunda yang tadi sampaikan itu kan. Itu sebetulnya ya nol itu. Masya Ya, Allah. saat mengikuti di mana itu? Pelatihan di mana itu? Yang Tridaya apa di mana itu ya? Iya, Tridaya Pernah Pak, KTMR.
1,5 itu kan, itu di daerah saya sebetulnya itu nol, bener-bener nol. Semuanya kacau semua. Nah terus sampai detik ini belum ada titiknya gitu, Bun. Oh, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya, Pak. Penyakit perut itu ya, masalah penyakit perut itu dulu pernah saya kena penyakit tipes itu selama 1 tahun itu, Bu. Penuh masuk keluar rumah sakit terus, itu setahun itu baru sembuh itu alhamdulillah sampai sekarang. Nah itu tapi itu sering perutnya itu kambuh. Lah itu saat mulai saya lepas dari daerah kemudian hijrah ke Bekasi ini, itu alhamdulillah Senin Kemisnya itu nggak ada bolongnya, Bu. Masya Allah. Eh, Masya Allah. Berarti sudah diterapkan ya, Pak, untuk puasanya. Alhamdulillah, Bu. Lah terus ini Hmm. Ramadan ini ngejar malam Lailatul Qadar itu Masya Allah. tanggal Oh, 20. Duh, kambuh, panas dingin. Tapi saya puasa, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu yang dimasalahkan cuma itu doang. Untuk masalah yang lain itu alhamdulillah mengikuti zikir pagi ini terasa banget sebetulnya masalah penataan hati keluarga itu ada efeknya. Itu aja, Bun. Coba solusi untuk perut ini biar ada perubahan gitu. Sering gitu, sering kambuh gitu maksudnya. Terima kasih, Ya, Bu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sama-sama. Saya senang banget ya, Bunda Ali bisa berbagi lewat keluhan-keluhan dari teman-teman ya, terutama dari Pak Iswandi ini luar biasa. Ya, saya ingat Pak, Bapak itu ya yang waktu itu bilang 1,5 M itu nggak mudah ya, teman-teman. Kalau tidak disikapi sama iman itu benar ya. Em, titik nol itu juga nggak nyaman kalau kita memang tidak menyikapinya dengan iman ya, tapi semuanya mau titik nol, mau titik satu, mau titik dua gitu ya, teman-teman, semuanya akan nyaman untuk kita kalau kitanya itu nggak fokusnya ke situ ya teman-teman, karena memang versi kehidupan kita saat ini itu adalah versi kehidupan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya mau izin ya Pak untuk urusan perut. Kalau memang sudah diterapkan dari hal puasa, alhamdulillah ya. Jadikan itu satu prinsip yang memang tidak dilepaskan ya dari diri kita. Namun satu hal yang ingin saya bagi ke teman-teman, jika ada yang urusannya dari perut nih, teman-teman, dan alhamdulillah Pak Iswandi masih punya harapan besar ya untuk memperbaiki kehidupannya, terutama dari urusan sakitnya yang di perut itu dengan masih adanya orang tua yaitu ibu, ya Pak. Jadi kejar kebahagiaan atau untuk membahagiakan ibu, ya Pak, karena dasarnya dari sana, ya. Bisa jadi ibu kita yang kurang kita bahagiakan, ya. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di hatinya itu seperti apa. Bisa jadi mungkin ketika dulu, ya kan gini teman-teman, ketika apa yang kita rasa itu nggak nyaman hari ini, itu bukan karena perbuatan kita hari kemarin teman-teman. Bisa jadi perbuatan kita dari 5 sampai 10 tahun ke belakang teman-teman. Ya, bisa jadi mohon maaf ya Pak Iswandi, saya sampaikan di sini mungkin ketika Bapak sibuk waktu itu, ya waktu usaha lagi maju, lagi sukses, ibunya kurang diperhatikan sampai mungkin sering lapar, ya Pak, mungkin sering nggak makan karena mikirin Bapak misalnya, ya. Eh, Terlalu mengkhawatirkan sampai ada hal yang dirasa nggak nyaman gitu ya Pak, dan itu imbasnya ke kita sampai ke usaha kita ya. Bisa jadi itu karena memang intinya mau itu eh, apa ya istilahnya sekitar perut, mau itu rahim, mau itu di lambung ya teman-teman, mau itu di usus ya teman-teman, pokoknya yang ada di sekitaran perut itu pasti hubungannya dengan ibu ya teman-teman, itu. Jadi kalau kita ada kendala
dengan perut kita, dari apa yang kita rasa di sekitar perut itu pasti ada persoalan dengan ibu kita yang belum kita bahagiakan ya teman-teman. Orang tua dan itu yang bernama ibu ya. Jadi itu mungkin bisa menjadi solusi ya Pak Iswandi. Mungkin bisa ditelaah sama Pak Iswandi. Ini kan di bulan Ramadan ya, luar biasa kita masih punya keramat di dunia ini yang bernama ibu. Jadi nggak usah datang kemana-mana sebenarnya ya, nggak usah ziarah jauh-jauh kemana gitu ya teman-teman. Cukup yang pertama sama ibu dulu. Berikan apa mungkin yang ia belum terwujud dari kehidupannya. Mungkin ini sesi di bulan Ramadan, minta ampun, minta maaf sama orang tua kita yang bernama ibu. Ini Itu ya persoalannya teman-teman. katanya Bun, belum bisa menjumpai ibu karena persoalan amanah sama saudara Oh gitu. iya. Tapi ini maksudnya rumah ibunya jauh. Maksudnya ini masih bersyukur kalau menurut Holly sih emang masih bersyukur nih Pak Hmm. Iswandi masih ada ibu kan. Kalau Holly Nah, ini iya. udah nggak ada ibu kan gitu. Dulu aja waktu terakhir ya misalnya waktu terakhir apa misalnya ada kata-kata tuh Pak Ustadz dia main ke rumah gitu. Kata Pak Ustadz dia udah nggak usah nyari kiai-kiai yang besar kemanapun kamu mah udah tinggal sama ibu gitu sama orang tua udah tinggal ke orang tua aja tuh kata-kata Ustadz itu sampai waktu itu Holly apa ini apa benar-benar minta minta ampun, minta mohon maaf gitu ke ibu sampai bawa air tuh Pak Iswandi ya, misalnya air air apa sampai dicuci tuh kaki ibu gitu kan. Pokoknya di situ kalau kata Pak Iswandi di titik nol tuh saya titik nolnya ke orang tua datang sampai dicuci kaki orang tua itu si airnya saya pakai mandi sampai sekarang kayaknya itu masih disimpan tuh di botol si airnya masih ada walaupun ibunya nggak ada kata Oli ini air masih ada sisa jangan dibuang kata Oli walaupun ibunya nggak ada pokoknya kalau suatu saat saya nggak maksudnya posisi kembali ke tadi katanya apa ke titik nol tuh ini air apa air kayak air jimat air mujarab gitu kan itu saya benar-benar dibasuh minta maaf mohon ampun di situ titik nol tuh mohon ampun ke ibu. Nah dari situ Pak justru itu kita kembali ke ibu minta pasrah minta doa minta doa soalnya ibu mah itu mah benar-benar pasti walaupun kita nggak minta pasti mendoakan tapi saat kita mohon ampun benar-benar sujud di kaki ibu gitu apalagi ini bulan suci Ramadan saat-saat yang terindah gitu misalnya di apa namanya tuh besok tuh di Lebaran misalkan momen Lebaran lepas gitu. Walaupun kita justru selama ini kita belum pernah gitu sujud ke ibu selama hidup misalkan. Kita bersujud ke ibu, Masya Allah itu Pak, nanti amanah langsung lunas setelah Lebaran. Amin, 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 amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, amin. Ya, Pak Iswandi kalau boleh tahu, sudah berapa lama nggak jumpa sama ibu, Pak? Masya Allah ya luar biasa Bunda Holi. Kerasa ya Sebetulnya saya merinding nih Bunda Holi cerita. sebetulnya ingin sekali berjumpa sama ibu ya udah 9 tahunan berarti nggak ketemu. Masya Allah Pak. Nah, siapa tahu betul kata Bunda Holi tadi ya kalau udah jumpa sama ibu, amanahnya nggak tahu ya dengan cara Allah seperti apa nanti lunas Pak. Ya sakitnya juga hilang gitu. Mungkin ibu yang menahan kangen sama bapak gitu ya. Jadi Nah, bapaknya di sini menahan sakit, gitu ya sakit di perut. kendalanya Datangin gini aja Bu. Pak. Bu. Maaf Bu, kendalanya Ya. gini untuk apa? Saya untuk menjumpai ibu itu keluarga saya juga terancam Bu. Hmm. Karena kan amanah itu kan apa? Saya amanah itu tidak di bank juga tapi di saudara. Ada ya gitu. Mulanya saya hijrah itu sebenarnya nyawa apa ibaratnya terancam lah gitulah. Oh gitu. Sampai Kalau untuk menghubungi bisa nggak Pak menghubungi via telepon gitu? Sama sekali nggak ada apa oh nggak ada nomor HP lah. Udah saya tadinya itu udah saya hapus semua ancaman itu wah minta ampun dicari gitu istilahnya di semuanya itu di apa dengan cara apapun itu nyarinya itu wah, bisa kayak internet gitu. Pernah ketemu sekali itu waduh cara menghindarinya minta ampun sebetulnya ya sebelum sampai di Bekasi itu saya baru 2 bulan lah pergi dari daerah itu 2 bulan terus
sampai Bekasi lah, ini di Bekasi itu 9 tahunan kira-kira. Jadinya putus hubungan, putus komunikasi semuanya gitu Bu. Oh iya. Kalau Ibu di daerah mana, Pak? Di daerah Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah ya. Mungkin Kalau ini Bunda misalkan Muti, ini kayaknya jatah Bunda Muti juga buat mau berbuat baik. Kita cari, maksudnya kan jadi iya ini kayak harus sesi-sesi di TV gitu kan, mempertemukan seorang ibu ya dengan anaknya ini. Keren ini Bun. Jadi ini harusnya ini ya. amal ibadah juga nih buat kita semua. Ya, ayo gasken manusia langit beraksi ya. Mungkin bisa ini ya, Pak. Kalau Bapak yang ketemu langsung ke sana mungkin nggak mudah ya, nggak mudah. Tapi nanti bisa kita hadirkan ya, Pak, untuk bawa ibunya Bapak ke Bekasi, gitu kan bisa ya? Bisa banget kan. Aman Itu kan? yang Aman. Kita culik Bunda Oli. Ya, itu Masya Allah luar biasa. Bisa Pak melalui pelantara gitu ya untuk ketemu ibu yang jelas bukan ketemunya di mana kan ya, yang penting ketemu ibunya gitu ya. Ayo Bun, ayo Bunda Anziani, kita sekongkol siapa yang mau nyulik ibunya Pak Iswandi untuk ke Bekasi yuk, kita bergabung. Ya Ya Masya kalau Allah, insya Allah Holly ya Kira Pak. ini kalau lihat Pak Iswadi kan kemungkinan umurnya di atas 50 kan kemungkinan, dan orang tuanya juga di atas, pasti umurnya tuh di atas 80-an nih, 70 Hmm, 80 kan kemungkinan, maksudnya hmm, dari kesehatan juga kan perlu dipertimbangkan juga itu gitu. Maksudnya kalau mau hmm. kita misalkan tuh mana alamatnya ini saya udah biasa nih. Iya, kalau mau kita bisa bawa Pak Wow, Iswandinya juga, kita pertemukannya mungkin di tengah-tengah, Bun. Kalau iya, misalnya kita nggak tahu kondisi kesehatan si ibunya juga kan kemungkinan ini udah hmm, faktor umur juga biasanya gitu. Kalau udah Masya lihat Allah. ini gitu. Heeh, Ini iya kan betul betul. jatah ada tambahan pekerjaan juga kan buat manusia langit, jangan zikir aja. Ayo coba Oh lihat iya. aksinya mana Oh, dirimu wah ini gitu kan. hikmah ya. Hikmah nih kita jadi punya program baru ya Bunda Holly. Nah untuk yang kayak gini nih asik nih ya teman-teman. Pak, insya Allah ya ini berkah zikir pagi manusia langit ya yang atas keistiqomahan Bapak mudah-mudahan ya ini bisa jadi solusi untuk Bapak dan keluarga ya untuk segera berjumpa dengan ibunya gitu ya. Nanti ya, kita minta cara ya Bunda Holly ke Allah nih baiknya nanti seperti apa ya. Eh, yang jelas insya Allah ya kita nih punya nih apalagi Bunda Adia nih udah biasa kasih alamatnya Pak. Bunda Adi ini semangat banget nih. Udah biasa tuh Pak katanya Pak Bunda Andi nyulik-nyulik orang. Enggak, gini Bun, ini kan katanya kalau ruko di daerah laku mungkin ada solusi ketemu ibu, tapi itu menurut perkiraan manusia itu kita Hmm, mengandalkan ruko kan gitu. Tapi kan kalau Allah tuh hmm, punya yang di luar nalar, itu yang disebutnya apa, keajaiban iya, itu ya justru itu yang kita sebut heeh. keajaiban, apalagi kesaktian atau maunah itu justru bukan dari harap, kan kalau kita bilang ruko berarti kan kita masih punya apa disebutnya, maksudnya Punya menuhankan yang blok Bun, lain gitu kan ya gitu. punya ngeblok diri sendiri ya. Kitanya sendiri yang membuat batasan itu. Padahal sebenarnya tanpa batas loh ya. Gitu. Semuanya tanpa batas sebenarnya ya kebahagiaan kita itu bisa kita raih dengan tanpa batas apapun ya teman-teman. Em, untuk Pak Iswandi, kalau kalau boleh ini Pak untuk mindsetnya mungkin ya ketika Bapak mau ketemu saudara dan Bapak ada rasa ketakutan karena memang Bapak pikir ini berhubungan dengan nyawa ya Pak. Takut dibunuh gitu atau bagaimana ya? Karena kalau kita mau meluruskan Pak, orang itu kalau ngebunuh lumayan loh Pak, ya mereka juga bertaruh nyawanya juga gitu kan, bisa kena penjara gitu kan kalau sampai ngebunuh. Mungkin bisa di ini yang penting nggak dibunuh kali ya gitu kan. Itu kan jeruk nipis sebenarnya ya kita pakai jeruk nipis untuk diri kita. Sebenarnya saya yakin butuh butuh keberanian yang luar biasa loh ya kalau untuk membunuh orang itu. Benar nggak sih Bunda Holly? Ya, nggak mudah lah ya gitu untuk sampai ngebunuh orang itu gitu dan em, harusnya kita nggak usah takut ya karena memang Allah yang memiliki nyawa ini gitu ya Pak. Em, Pasti ini ibunya juga udah merindukan sangat banget ini iya pasti. gitu karena memang ada dua ya amanah sama apa namanya penyakit ya ketidaknyamanan dari perut Pak Iswandi yang insya Allah itu adalah jalannya dari ibunya gitu ya Pak.
Karena memang ketahuan ya Bun, kalau kita telah seperti ini, kita apa namanya, kupas satu-satu, kita apa namanya, telaah tadi, ternyata memang, oh 9 tahun ya. Saya kayaknya 9 jam aja nggak ketemu orang tua, Masya Allah ya. Cukup cukup kalau kita tidak sikapi dengan iman pada saat ayah saya, maksudnya ditinggal oleh ayah gitu ya, itu luar biasa ya Pak, bisa gila kita kalau tidak disikapi dengan iman. Tapi kembali lagi, semuanya adalah milik Allah gitu ya. Kita jadi tukang parkir aja gitu ya, semuanya dititip doang, dan pasti suatu saat akan diambil. Dan yang sekarang masih punya kesempatan, satu lagi punya kesempatan nih, masih ada ibu, ya karena nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang kita sayang, dengan keluarga kita itu 5.000 tahun loh, teman-teman ya, 5.000 tahun, terutama dengan orang tua. 5.000 tahun kita akan apa namanya, dipertemukan kembali ketika dari jarak alam kubur ke yaumil akhir gitu ya teman-teman. 5.000 tahun. Nah, makanya sekarang yang masih punya kesempatan bareng-bareng sama orang tuanya, jangan sampai kalau kata Bunda Hori, jangan iser lah ya gitu. Dari orang tua pokoknya jangan pernah lewatkan setiap momennya. Mumpung masih ada gitu teman-teman ya. Mumpung masih ada pokoknya Maya, yang diminta kalau bisa ya kita mau mau bisa mau enggak, pokoknya yang diminta harus ada aja gitu ya teman-teman. Karena nanti mah kita berlimpah juga kalau udah nggak bisa, ya nggak bisa gitu ya teman-teman. Jadi maksimalkan apa yang kita bisa untuk orang tua kita, ya terutama ibu, gitu ya teman-teman. Ini Semoga pertanyaan bermanfaat Bunda ya. Heni, Bun. Pertanyaan Ya, Bunda Heni nih, Bun, kalau kendalanya di pernapasan atau asma, ada hmm, teman sakit asma sampai menggunakan obat, ketergantungan obat gitu. Gimana katanya? oke. Oke, untuk Pak Iswandi, demikian ya Pak. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan jalannya gitu ya, dengan mudah tanpa harus Bapak nunggu rukonya laku ya. Insya Allah Allah akan berikan jalannya gitu Terutama ya. ini mungkin Pak Iswandi kan sekarang di apa ya di malam Lailatul Qadar kita minta terus Hmm, dia apa Garputala dulu hmm, dapat jikirnya apa? Maksudnya kita kan ya, kadang mungkin Pak Iswandi juga ini dapat jikirnya misalnya nggak paham, boleh nanti dikonsultasikan hmm, ke Bunda Muti atau ke saya juga misalkan boleh. ini kita jikirin bareng-bareng kalau perlu nih kita Hmm, jikirin bareng-bareng di jikir manusia langit supaya nanti ini momen lebaran momen terindah gitu hmm, kita ada sesuatu apa pokoknya dipertemukan hmm. lah gitu sama orang tuanya bener-bener aduh saya sedih Amin. banget ya Allah mumpung ada ibu gitu. Mungkin boleh jawab yang Bunda Heni dulu, Bun, silakan. Oke, terima kasih banyak. Demikian ya Pak Iswandi. Mudah-mudahan segera ya ketemu sama ibunya. Bunda Heni, sebentar. Oke, Bunda Heni. Bisa diafirmasi yang mana nih Bunda Heni pertanyaannya? Yang asma tadi yang Oh iya nih, pernapasan. kalau kendala di pernapasan atau asma, ada teman saya yang sakit ya di asma. Halo, Assalamualaikum Bun. Halo, Pak ini. Waalaikumsalam, gimana? Boleh. Bunda Iya. Muti masih on mic, on Oke, unmute. untuk yang asma ya Bun, kendalanya itu biasanya terlalu banyak kekhawatiran. Ya, terlalu banyak kekhawatiran dan tidak meyakini bahwa semua yang menjadi skenario Allah itu kita bantah gitu ya teman-teman. Kita Iya, tolak gitu ya. Secara pasti. respon tubuh kita tidak menerima itu. Padahal pada dasarnya untuk konsep rezeki itu sudah tercatat ya teman-teman nih. Iya. Ketika malam Lailatul Qadar, semua malaikat itu turun ke bumi ya. Dan malaikat langit dan malaikat bumi itu turun semuanya, ada kumpul semuanya di bumi ya teman-teman. Dipimpin oleh malaikat Jibril. Menancapkan 3 bendera, yang pertama di makam Rasulullah, yang kedua di pintu Ka'bah, yang ketiga di Masjidil Aqsa. Ya teman-teman, 3 bendera itu yang bertuliskan La ilaha illallah itu ditancapkan, dan kemudian seluruh para malaikat itu bergerilya ke rumah-rumah, ke hutan-hutan, ke
ke lubang-lubang di mana itu ada manusia, gitu ya. Ada manusia di dalamnya, kemudian ketika didapati manusia itu sedang beribadah, maka malaikat mendoakan untuk istilahnya apa ya, memberikan booster lah, mendoakan untuk apa yang dipanjatkan doanya oleh manusia itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, membantu gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau didapati manusia yang sedang bermaksiat, maka didoakan juga untuk menjadi manusia yang nantinya 1 tahun ke depan itu celaka, gitu ya teman-teman. Dan itu semua yang kita lakukan seperti sekarang ini nih, yang hadir hari ini siapa aja di sini, ini sebenarnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz pada saat malam Lailatul Qadar di tahun yang lalu, gitu teman-teman ya, pada saat di Ramadan yang lalu gitu. Dan apa yang saya ucapkan hari ini pun itu sudah tercatat. Bahkan daun yang jatuh gitu ya, itu juga udah dicatat. Nggak begitu aja terjadi teman-teman ya. Nah bagi kita yang sampai punya sesak-sesak napas, itu tuh kita kayak melawan takdir ya teman-teman. Nggak percaya, nggak yakin apa yang sudah Allah tuliskan untuk kita. Ya terutama mengenai rezeki. Segala kekhawatiran itu kita bantah gitu ya teman-teman. Harusnya kita bantah dan segala kekhawatiran itu hadir dari luar ke diri kita dan kita terima. Terus keajaiban, kesaktian, maunah yang harusnya kita dapatkan itu kita tolak dengan logika kita, Bunda Holi. Ya, kayak tadi Pak Iswandi nih, 1,5 M. Ya, aduh uangnya banyak banget, dari mana saya dapat itu? Harusnya nggak mikir itu. Harusnya udah pokoknya lunas, 1,5 M mudah lunas gitu ya. Pokoknya gitu aja, gampang. Gitu ya teman-teman. Itu mindset yang harus kita benerin. Gitu ya teman-teman. Jadi eh, jangan bantah dengan logika kita yang nggak masuk akal. Gitu. Boleh silakan Bunda Heni, kalau mau buka mic boleh silakan. Gimana Ya, Bun? Jadi jadi gini Bun, teman aku itu orangnya keras kepala. Ya. Dibilangin, saya bilang sedikitnya aku kan belajar sedikit dari MR ya, ilmu MR ya. Selalu memberitahu, saya bilang tobat, barangkali punya dosa di masa lalu gimana. Terus ya temperamen, susah dan betul kata Bunda tadi orangnya khawatir dan gimana, saya bilang ya gimana kalau bukan dari diri kita sendiri semangat untuk sembuh. Jadi kayak panik, kalau sakit itu panik, marah, gimana gitu. Saya bilang gimana mau sembuh kalau bukan dari diri sendiri, gimana gitu. Terus kan tergantung kan kayak obat untuk semprot itu selalu harus ada gitu. Ya orangnya ya Wak, seperti tadi memang yang Bunda jelaskan itu kayak gitu. Jadi susah juga saya untuk kayak kembali ke Allah, back to Allah gimana. Emang selama ini saya tidak beriman. Emang saya tuh tidak bagaimana. Jadi aku jadi bingung gitu ngasih taunya. oke, nggak usah bingung, Bun. Kayak kayak mana ya? Kalau kita mau selamat, ya kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Udah kan cukup itu doang sebenarnya. Kayak kita ngelihat orang lain nggak sholat. Kalau kita bisa tegur dengan lisan, maka kata Rasulullah, sungguhnya kamu memiliki keimanan yang kuat. Kalau kita tidak mampu menegurnya dengan lisan, maka kita berikan contoh dengan perbuatan kita. Maka itu setengah dari keimanan gitu kan. Kalau kita tidak bisa juga dengan lisan dan perbuatan, maka kita doakan. Maka itu selama-lamanya iman, kata Rasulullah gitu ya. Jadi ya kitanya juga nggak usah maaf ya, kitanya juga nggak usah yang mati-matian sampai kayak apa gitu kan untuk orang jadi soleh, karena itu bukan ranah kita, Bun. Ya untuk kita mensolehkan orang lain itu bukan ranah kita sekali lagi. Eh, Tugas kita yang menjadi ranah kita, tanggung jawab kita adalah kita mengingatkan orang lain untuk kembali ke Allah gitu ya. Kalaupun mereka mau beriman atau tidak, itu kan urusan Allah. Mereka mau dapatkan hidayah atau enggak, itu kan juga urusan Allah. Gitu ya teman-teman. Jadi urusan kita sampaikan saja kebenaran gitu ya teman-teman. Jadi ingatkan saja gitu ya.
untuk orang lain beriman itu kan sekali lagi bukan urusan kita, ya. Menjadi urusan kita adalah memaksimalkan usaha kita, gitu ya teman-teman. Karena memang tugas kita adalah dakwahnya, siarnya gitu ya teman-teman. Jadi kayak gini nih, kalau teman-teman nih, maaf ya saya sampaikan di sini, teman-teman akan menganggap apa yang keluar dari mulut saya, mulut Bunda Holi, dan lisan saya, lisan Bunda Holi gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang biasa aja kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita. Tapi satu kalimat, satu kata sekalipun, kalau Allah sudah mengizinkan untuk itu menjadi satu hidayah untuk kita semua, maka jadi, Bun. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi untuk Bunda Holi kepada temannya yang sampai punya penyakit asma, ya kan kita sudah mengingatkan, gak apa-apa ya Bun, kita nggak usah bingung, terus malah kita jadi yang asma nanti. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita, apa namanya, Bunda Muti, waktu masih aman ini? Makin ya siang aman makin Bun, panas, makin siang aman. makin panas soal ini. Oh Kalau iya, gitu dipanasin ya. itu makin siang makin panas itu. Oke. Kalau mobil ini semakin siang makin nambah Oh banyak iya ya, pertanyaan. ini oh ini Makin seru ini ya. ini. Iya Jadinya makin seru. seru. Soalnya emang gini sih, karena jarang komunikasi, satu kalinya komunikasi itu diawali Pak Iswandi ini semakin panas nih kayaknya. Oke, nih Ya pertanyaan teman-teman, jadi selanjutnya lah. Mudah-mudahan ini udah ke ini ya, terjawab ya. Iya, kejawab ya, iya, ketahuan kan terima kalau kayak kasih. gitu. Iya, terima Iya, kasih ketahuan Bunda. kan karena memang terlalu mengkhawatirkan kehidupan, padahal semuanya sudah diatur oleh Allah ya. Itu yang dibantah, Bun. Itu Iya. makanya jadi respon dari tubuh tuh, kan tubuh ini milik Allah ya. Jadi dikasih tahu, hai tubuh, ya, kamu harus nerima ya hari ini untuk sehat. Karena semuanya sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz katanya. Kata peserta Jikir Pagi Manusia Langit, kamu dengar itu ya gitu. Kamunya harus sehat, jangan khawatir lagi gitu ya, karena semuanya sudah Allah atur. Gitu ya, rezekinya gitu ya. Kemudahannya, semuanya pokoknya sudah diatur. Kamu jangan khawatir lagi ya. Kamu harus terima itu. Bilang kata-kata Walaupun itu. napasnya sesak-sesak juga belum tentu mati. Emang soal napas Iya, begitu. betul Bunda. Ada yang orang lagi makan enak-enak, tiba-tiba mati gitu kan? Kayak gitu, ya. Jadi Mungkin yang harus solusinya diyakini, tambahin dilurusin itu dulu. Bun, harus diajak masuk ke Zikir Manusia Langit dulu, cobain masuk dulu. Jadi biar merasakan ketenangannya dulu di Zikir pagi gitu kan, nanti insya Iya, Allah jadi sehat. dia tuh kalau sakit tuh nggak tenang, minta tolong ke kita, beli obat, dikasih tahu jalan solusi secara ilmu langit nggak mau. Gitu, makanya ya. Dari Bunda Andriani nih, Bunda Holi, Nggak apa-apa, Bun. mohon maaf gimana? Bunda Holi, mohon maaf aku tambahin di sini. Kemarin aku bukan nggak mau ikut, jadi aku dari pas acara Paradis terakhir itu, jadi aku nggak bisa isi presensi, harus ganti akun Google, aku nggak ngerti ya. Iya, nggak Makanya apa-apa Bun, kemarin ya, nanti Holi kirim itunya, YouTube-nya, siap, insya Allah. gimana aku mau masuk gitu. Jadi mohon maaf ya. Siap, ini ada dari Bunda Andriani nih. Ya, Bun, anak perempuan Assalamualaikum. saya itu gatal-gatal seperti eksim, sering sekali selalu datang tiba-tiba gitu nih anak perempuannya, Bunda Andriani. Silakan Bun, Bunda Andriani dulu sebelum ke Bunda Ria Rahma. Ini panjang Bunda Ria Rahma. Bunda Andriani dulu silakan Bun. Oke. Gatal-gatalnya itu karena apa, Bun? Misalkan ada kedeteksi dari makanan nggak? Alergi apa alergi makanan Ya, nggak Bun, Bunda kalau Andriani? secara kesehatan udah ada klaim belum dari dokter? Kalau misalkan dirinya itu misalkan alergi apa gitu ya. Kalau memang udah ada klaim, saya nggak bisa jawab gitu ya, teman-teman. Berarti jawab dulu Bunda Ria Rahma. Assalamualaikum Bunda, mau nanya eksim saja Bun katanya. Kalau Oh, eksim saja eksim. gimana? Ya, oke. Kalau eksim itu, Bun, mohon maaf ya. Kalau boleh saya sampaikan di sini, oke. Kalau itu kan udah ada klaim dari dokter ya, itu nggak apa-apa. Kalau Bunda meyakini itu dengan obat silahkan gitu ya, tapi perlu diketahui pada dasarnya yang berhubungan dengan penyakit, ya teman-teman, penyakit kulit, itu biasanya berhubungan dengan kesombongan. Itu ya. Berarti harus diturunkan garis kebenarannya ya teman-teman, biasanya ya teman-teman, kita nggak pernah tahu apakah dia menyombongkan punya ibu yang baik ya, atau menyombongkan ayah yang luar biasa misalkan, atau dia menyombongkan punya saudara-saudara yang soleh misalkan gitu ya, kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Tapi yang jelas apapun itu yang berhubungan dengan penyakit kulit adalah
sikap sombong. Gitu ya teman-teman. Silakan. Itu aja ya Bunda yang mau saya sampaikan yang itu berhubungan dengan penyakit kulit. Ya. Dari Bunda Ria Rahma nih Bun, Ya. panjang kali lebar katanya Bunda Ria Rahma. Ya. Yang Bunda Nih, Ria. Ya, iya Bunda boleh Bun. Ria tuh. Assalamualaikum Bunda, mau nanya supaya hati ini benar-benar bersih, bagaimana caranya? Contohnya saya beli pulsa di warung 70.000, harganya 75. Hati kecil ini masih ngomong mahal kali ini. Tapi di detik berikutnya hati saya bisa ngomong, udah syukur ibu itu jualan pulsa. Kalau dia gak jualan, jauh lagi saya beli pulsanya. Gimana caranya Bun? Hati saya selalu komitmen untuk positif. Sepertinya ini penyebab rezeki saya belum lancar, katanya gitu Bun. Oke, Bunda berbagi Bunda mungkin di sini kuatkan untuk berbagi kebahagiaan ya. Gitu. Cukup itu aja karena memang ya dari 5.000 5.000 itu kalau kita mau tarik dengan kekayaan bisa beli apa sih Bun? Gitu ya kalau kita niatkan dengan sedekah biar kitanya lebih ikhlas kayak contoh ya banyak sekali kalau kita nih naik Grab car ataupun Grab motor misalkan jumlahnya itu 169 ya kemudian ditambah lagi dengan tol ya dulu waktu saya baru-baru naik Grab car itu em, harga segitu biasanya sudah dengan tol ya dulu waktu di awal-awal tapi sekarang udah pinter lagi nih harga segitu tuh belum dengan tol karena memang ada pilihan untuk kita mau pakai tol atau enggak gitu kan ya mau bayar sendiri atau enggak tolnya kayak gitu teman-teman dan akhirnya sampai di 176 atau bisa jadi 184 misalnya ya dan saya niatkan dengan sedekah membahagiakan orang lain ya teman-teman saya kasih 200.000 dan saya bilang Pak nggak usah dikembaliin wah itu seneng banget ya teman-teman bahkan teman-teman nih kalau keluar rumah itu harus sediakan receh ya teman-teman untuk apa untuk berbagi harus dan wajib kudu sediakan receh mau receh gopean mau ribuan mau 2.000 pokoknya sediakan receh pasti itu ada yang menghampiri kita ya mau itu di pom bensin di pom aja gitu kan suka ada yang nadah ya teman-teman niatkan itu dari kita mulai keluar rumah ya teman-teman ya untuk itu berbagi ya teman-teman apalagi nih kita jualan malah kalau saya jadi Bundaria nih 75.000 saya kasih 80.000 nggak apa-apa Bun ambil gitu ya saya ikhlas kok nggak apa-apa ambil aja gitu itu kita niatkan lebihnya untuk sedekah itu teman-teman ya itu kan dia jualan harusnya beda nggak apa-apa kan kita niatnya sedekah dan Allah akan catat itu akan jadi tabungan kita loh teman-teman ya di akhirat kelak makanya teman-teman nih kalau ada yang punya piutang atau hutang kita uang kita di orang lain itu jangan pernah ikhlasin nanti pada saat di di padang mahsyar ketika kita ditimbang amalan kita masih kurang kita akan mencari kebaikan-kebaikan kita yang mana yang bisa menyelamatkan kita meskipun satu butir pasir gitu ya teman-teman kita akan cari itu nah jangan pernah merelakan hutang gitu ya teman-teman jadi bisa jadi itu yang menyelamatkan kita dengan yang 5.000 itu ya Bundaria gitu ya jadi niatkan untuk sedekah biar hatinya plong ikhlas Bun kalau nggak ikhlas nanti bisa jadi cancer ya hati-hati ya. Ini nyambung lagi nih Bun yang apa? Hmm. Yang gatal-gatal kalau anak balita alergian, gatal-gatal yang sombong berarti orang tuanya apa gimana Bun? Masih usia 2 atau 5 tahun misalnya gitu kan nih. Yang sombongnya siapa nih Bun? Iya, iya, betul Bun. Ada sesuatu yang maaf belum diberesin dari sekitarannya. Mau itu saudaranya, temannya, sahabatnya, tetangganya gitu ya. Pasti ada. Karena masih bayi, masih balita, belum kena tanggung jawab, berarti itu ke orang tuanya gitu. Kata Bunda Heni juga saya dulu suami pernah gatal jamur di kepala bawah dekat pundak. Dia sembuh nular di kepala aku bagian belakang. Astagfirullah ya dari ya itu mungkin dari Ya, jadi biar harus kesombongan minta itu dibayar gitu. Masalah utang di luar yang belum bayar ketika gimana nih Bunda Heni? eh, Sebetulnya gini Bun, masalah maaf sombong kalau itu yang untuk tahu amanah diri tuh gini kan. masing-masing ya, Bun. Nggak bisa diukur. Gimana Bunda Untuk Heni amanah gimana? gini Bun. Iya, Jadi gini kan masih adik aku kan amanahnya cukup banyak, ratusan juta ke aku gitu ya. Selama ini aku karena dia ada niat terpuruk ya udah dah biarin. Tapi kalau kamu punya rezeki tolong dicicil, perhatikan anak saya, apalagi nanti
ketika saya nanti mungkin nggak ada usia bagaimana. Nah terus ada juga di temen, jadi gimana utang yang di luar itu yang punya amanah ke kita, apakah jangan harus bayar aja atau diikhlaskan gitu pun. Kalau kata Bunda itu. Tetap harus bayar Bun ya, karena memang sampai ke akhirat jangan pernah kita ikhlaskan, karena Ditekankan sekali dia lagi harus kita bayar akan mencari berarti ya. kebaikan. Ya harus bayar, tetap harus bayar Bun. Jangan pernah diikhlasin ya, meskipun hanya 1 rupiah misalkan. Ya karena Iya. nanti kita akan mencari kebaikan kita yang mana yang bisa menyelamatkan Oh, kita untuk nggak masuk oh ke gitu. Saya neraka. merinding ini, Gitu ya, kan merinding sayang banget. banget kalau kita ikhlasin. Iya. Iya Iya. ya, seperti itu. Kalau belum bayar-bayar sampai misalkan 100 tahun pun, tetap Bun, kita cuma mengingatkan jangan jadi berantem ya, gitu. Jadi gini Bun, Cuma aku kan mengingatkan ini aja, assalamualaikum. ada temen ya, rumahnya di CBL. Tahun lalu aku tagih, dia sampai ngajak berantem ngusir aku. Karena kehidupannya udah enak itu sekarang. Aku wajib balik lagi ke tempat dia, nggak apa-apa. Harus balik Ya nak, nggak gimana? apa-apa Bun. Gitu. Nggak apa-apa, meskipun misalkan kalau Bunda diajakin berantem, Bunda bisa ya. Cara terbaik adalah ketika kita datang aja, dia sebenarnya hati kecil itu tahu Bun kalau dia tuh ditagih. Ya ketika Iya. dia diajakin, misalnya Bunda diajakin ngomong dengan tone yang itu adalah tone berantem gitu ya, Bunda diam sediam-diamnya. Ya, nggak, aku cuma mau ngingetin aja kalau Iya. sisa hutang kamu sekian gitu aja, udah segitu-gitunya. Nah, bahasanya Kedatanganku gitu hari aja ini ke ya. sini untuk ngingetin gitu aja. Terus Nah, aku udah Bunda mau pergi aja gitu Bun ya. Yang jelas kita kewajibannya mengingatkan, tolong ya gitu. Tolong ya, jadi kita hati ke hati aja Bun gitu ya. Lupakan yang sudah pernah diperbuat olehnya untuk untuk kita diajakin karena berantem. kan ini Bun Kita cukup pernah dengar, mengingatkan aja. iya, pernah dengar dulu keterangan katanya udah ikhlaskan aja, kalau udah nggak dibayar udah nggak ikhlas kita rugi gitu. Ada bahasa seperti itu. Udah ridokan. Kalau saran dari saya, ya kalau saran dari saya jangan mengikhlaskan ya Bun, kecuali Bunda memang udah yakin banget nih masuk surga. Iya, Gitu ya. iya, makasih Bun. Kan Iya, sayang makasih. sebenarnya kalau kita nggak ada Iya. kebaikan lagi. Iya. Ya Bun, sayang kan? Iya. Kalau gini Bun, Sayang satu lagi, kalau kita mohon nggak maaf. punya Saya tambahan. Ini kan anak itu udah dewasa ya. Ketika ya dia ada pelanggaran lah pokoknya tentang Ramadan. Saya bilang kan Ramadan itu kan orang bagaimana berburu dengan semuanya gitu. Sementara aku jujur aja miris sedang nangis gimana gitu ya. Gimana gitu. Karena dia berpikir udah dewasa ini, ya justru udah merasa dewasa, dosanya buat sendiri. Saya bilang ya bukan seperti itu. Orang tua dulu kan dengan menyekolahkan dia sampai di tempat-tempat sekolah Islam itu kan biar punya wawasan, intinya melaksanakan ini mana, apakah nggak berdosa sama guru kamu, sama ustadz kamu, bagaimana aku ngomong begitu salah nggak buat gitu. Gitu. Seperti itu. Halo? Jadi kembali lagi Bun, kalau misalkan tugas kita itu hanya mengingatkan, memaksimalkan usaha, ya saling ingatkan. Kalaupun dia mau jadi baik, dia mau melaksanakan apa yang sudah kita ingatkan, kita sampaikan, itu kembali lagi kepada dirinya. Karena memang hati itu, pikiran, Allah yang gerakin. Gitu ya. Mengenai orang jadi baik, mengenai orang jadi soleh, benar, ikutin apa yang kita ingatkan kepada dirinya, itu kan izin Allah. Gitu ya. Sudah, terlepas nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban, kita gini, kita itu diminta pertanggungjawaban. Kayak saya nih, misalkan ada Bunda Andri nih ngelanggar syariat, nanti tuh Bunda Andri akan mencari orang-orang yang bisa disalahkan. Nih, misalkan Bunda Mutia nih nggak ngingetin saya, padahal kan perbuatan itu salah. Nah, itu kayak gitu, Bun. Nanti teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kita akan cari orang-orang yang bisa kita salahkan. Itu, Bun. Ya, nah biar kita nggak kena salah, ya kan dulu udah kita ingetin, gitu, Bun. Jadi Iya. siapa yang salah, gitu. Ya nanti akan seperti itu kan kayak di ruang sidang nanti itu. Ya, Bunda, kita akan Iya. kan untuk jatuh hukuman dari hakim
hakim itu terhadap tersangka kan di ini dulu, ya dicari tahu dulu siapa yang salahnya di sini. Kalau salahnya si tersangka ya poin buat si tersangka kan gitu. Ya kalau dari para saksi ini sudah mengingatkan ya berarti dijatuhi vonis untuk neraka atau surga kan gitu. Kalau ridhonya kemana kan gitu ya Bun. Jadi sudah, yang penting tugas kita adalah mengingatkan gitu ya, memberitahukan mana yang benar dan mana yang tidak baik gitu ya teman-teman. Tapi mungkin tambahannya tetap Bun kayak tadi, kayaknya kirim Al-Fatihah khusus buat anak nih 41 kali apalagi ini di bulan ini ya, bulan suci Betul, Ramadan di dilipat malam ini gandakan. khusus nih buat Bun, anak iya. itu kan 41 kali, apalagi dipakai air gitu kan, kita tiupan doa ibu itu dijabah banget gitu, doa ibu yakin saya tuh Iya. puasain nanti setelah Ramadan khusus ini buat anak ini. Soalnya saya teringat siapa Ustadz yang meninggal tabrakan itu tuh kan dia juga kan sempat Jeffrey. ya tuh Ustadz Jebri kan dia sempat misalnya walaupun dia, tapi tetap kalau anak waktu kecilnya pernah dididik baik gitu, walaupun dia nanti berbelok ke kanan atau berbelok ke kiri karena dia sebenarnya di hatinya dia udah tahu tuh jalan lurusnya. Tapi kalau ibunya yakin gitu, keyakinan ini anak pasti baik gitu, dengan terus kirim Al-Fatihah itu doa ibu itu insya Allah diijabah suatu saat nanti doa itu pasti mati gitu, istilahnya masih doa orang tua tuh pasti dikabul gitu, yakin doa kita pasti terkabul gitu. Insya Allah nanti kembali ke jalan lurus lagi. Maksudnya emang anak tuh harus ke kanan ke kiri karena dia buat nanti pengalaman, dia buat menceritakan ke temannya, misalkan oh saya dulu tuh pernah ke kanan ke kiri itu harusnya lurus gitu. Ya, saya juga coba meyakinkan ke dia seperti itu. Terus Bun, gini masalah puasa untuk anak itu niatnya bagaimana sih Bun? Kalau puasa khusus kan dipuasain gitu. Gimana itu? Apakah dengan kita puasa ini lebih mengusukan, lebih menginikan hati kita biar ya Allah itu tahu apa yang menjadi niat kita gimana, atau gimana niatnya? Kalau katanya ada sebagian kok puasa untuk anak gitu kan, puasa aja, puasa sunat Senin Kamis gitu. Gimana Bun? Bunda Oli. Bunda Muti dulu boleh silahkan. Iya Bun, kenapa harus puasa sih? Ya karena gini, setan itu kan dari api, ya yang bisa memadamkan api itu kan air. Ya ketika kita menelaah, hampir 90% yang ada pada tubuh kita itu adalah didominasi oleh air. Ya, aliran darah itu adalah air. Ya, teman-teman. Ketika orang lain atau kita puasa, ya apalagi itu anak kita, kan ada aliran darah yang mengalir dari kita ke anak kita. Gitu ya, teman-teman. Nah, makanya itu akan berkesinambungan, akan terintegrasi. Kita puasa, anak kita juga ngerasain. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau kita puasa niatkan untuk anak kita, insya Allah ya, kalau kita pun niatkan untuk saudara-saudara kita nih, atau kita punya murid gitu ya, kita niatin. Kayak saya nih, teman-teman, kalau di tahun ajaran baru, saya khusus loh puasa untuk anak-anak murid saya. Ya, biar anak-anak didik saya itu jadi anak-anak yang saleh-saleh, saya puasa untuk mereka. Alhamdulillah, saya nggak pernah punya anak yang, kalau kata orang ceritanya tuh yang bandel, nakal, susah diatur, itu nggak pernah, teman-teman. Karena saya puasain mereka. Itu ya, satu hari saya puasain khusus untuk mereka. Dan alhamdulillah mereka jadi seperti yang saya inginkan, teman-teman. Itu pengendali ya, itu anak-anak orang loh. Ya, kita sebagai ibu, peran pengganti orang tuanya di sekolah. Itu aja ngepek gitu ya, apalagi untuk anak kita ya, teman-teman. Dan yang tadi tentang air dan api, setan itu api, kita air. Ya, setan itu akan lemah kalau kitanya puasa. Ya, karena hawa nafsu kita itu terkendali, teman-teman. Ya, makanya disarankan bagi orang-orang yang punya hawa nafsunya yang besar, itu disarankan untuk puasa. Biar pengendalian dirinya itu lebih stabil. Gitu ya, teman-teman. Jadi, nggak apa-apa. Silakan mau dipuasain dengan niat seperti apa, yang penting itu benar ya niatnya. Kayak gitu ya Bunda Heni. Kalau kata Bunda Holi tadi tuh kan Bunda Holi jadi soleh-soleha ya, orang yang sukses, bermanfaat, bisa membahagiakan banyak orang karena itu harapan-harapan yang memang diinginkan dari ibunya Bunda Holi gitu ya teman-teman. Sering puasa katanya. Kalau ditanya puasa apa? Puasa buat kamu gitu ya teman-teman. Dan
Bunda Oli merasakan itu ya Bun, luar biasa. Iya, Dari benar. dari orang Saya tua ya kasih merasakan sayang. itu karena apa? Ya tadi kan Ibu bilang anaknya, nah saya juga pernah merasakan ke kanan, ke kiri, tapi karena mungkin tetap orang tua tuh pasti mendoakan terus kan. Orang tua tuh emang gak diminta juga mereka pasti mendoakan gitu. Nah, Ibu Bunda ini juga pasti terus mendoakan anak gitu. Dan maksudnya ditambahin itu, ditambahin apa? Ditambahin puasa. Maksudnya udah saya niat puasa, ya Allah saya niat puasa untuk anak saya, udah niat dari omongan aja Allah udah paham kita puasa buat anak gitu kan. Dengan pokoknya niatnya benar-benar dari hati saya ingin anak saya kembali lagi ke jalan yang lurus, maksudnya mengikuti perintahmu gitu, misalnya di jalan takwamu gitu. Karena saya bisa cerita ini karena emang Holly juga misalnya dulu misalnya SMA masih ngaji, udah itu pas kuliah kan karena biasa kesibukan, kita belok ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, tapi karena orang tua masih tetap mendoakan anak pengen sukses ini, mungkin ini dari ijabah-ijabah doa orang tua gitu yang yakinnya sampai bisa sampai hari ini gitu. Alhamdulillah makanya sekarang ini kita harus terapkan lagi ke anak-anak kita. Berarti anak-anak kita bisa lebih seperti kalau misalnya kita terus di jalan yang lurus gitu insya Allah gitu, apalagi dengan makanya di sini terima kasih dengan kalau menurut ini keluarga-keluarga baru ya, keluarga baru kemarin bisa buka bersama itu buka bersama pertama tuh dengan tim Manusia Langit gitu kan, Masya Allah seneng banget gitu kan, buka pertama dengan keluarga baru di sini gitu. Di sini ada tambahan nih pertanyaan dari Bunda Claudia, kalau puasain orang lain itu berarti di hari lain bukan bulan Ramadan sekalian gitu ya Bun? Kan puasa mah untuk Allah kita Bun, puasanya untuk Allah gitu Bun gitu. Ya. Pertanyaan gitu dari Bunda Claudia, gimana Bun? Silahkan Bunda Iya Muti. Bun, kalau di bulan Ramadan itu kan kita memang puasa wajib ya gitu, jangan disatuin. Kalau itu kan puasain orang ya, itu kan sunnah. Kayak suami juga dipuasain aja Bun, kalau dia kelihatan udah pelit-pelit gitu ya, udah ketat-ketat gitu ya sama uang, puasain aja Bun. Nanti banyak tuh ditransfernya gitu ya. Iya, malahan gitu kan kadang nanya, nih suami Bunda Holly juga gitu nanya, punya Karena jimat suami apa saya sih gitu gitu? ya. Kata dia nanya, punya jimat apa sih gitu? Ah, gampang, nggak usah pakai jimat, puasain aja gitu kan. Puasain aja suaminya bener Bun. Kata Bunda Muti, puasain aja. Padahal kita nggak Iya, punya jimat apa-apa gitu. iya, Biar tambah makanya transferannya tuh. ditanya Ya nih, itu niatnya puasa eh, sunat, niatnya puasa sunat. ya, pakai skincare apa nih Bunda Holly? Kayaknya makin cantik setiap hari. Ah, gampang puasa gitu ya Bun. Nah, gitu bener. Iya, karena puasa. Ya, Bun. Baru Iya. ikut kalau ada amalan bisa puasa. Ya, Masya Allah. Nih, Betul, Bunda. Saya bikin pasti kembali lagi. Baik itu yang aku tanamkan ke dia juga. Ini perjalanan hidup dalam proses pendewasaan dan keimanan sudah baku kasih. Iya, benar. Emang itu emang hari ini tuh jadwalnya. Misalkan emang anak tuh emang harus ke kanan dulu. Allah tuh memang menakdirkan anak ke kanan, ke kiri. Tapi insya Allah nanti ke jalan lurus kembali tuh dia pasti akan pas kembali ke jalan yang lurus tuh wah benar-benar nge-share ilmu tentang Allahnya insya Allah nih nanti kayak Bunda Muti nih. Nah, nanti ya amin amin amin. eh Gimana Bunda-bunda ini cukup Bunda Muti mau berangkat kerja nih kayaknya. Bunda Holly ini ada yang kelewat dari Bunda Claudia nih. Apa Berarti sih? kalau ada yang hutang ke kita nggak ikhlas, misalnya ratusan ribu, kita nggak dosa istilahnya ya Bun. Enggak lah, karena memang orangnya bilang pinjam dulu, tapi nanti yang pinjam malah lebih sewa cenah. Uang segitu mah nggak ada apa-apanya buat kita gitu misalnya. Ya iya makanya kalau kalau ngerasa kayak gitu udahlah ya sekarang mah balikin aja deh gitu Bun ya. Nggak ada apa-apanya, justru nggak ada apa-apanya. Kamu berarti kan gampang harusnya bayar ke saya. Gitu ya, gitu Bun. Ya nggak jadi dosa sebenarnya untuk kita nagih. Makanya gini Bun, untuk bunda-bunda yang lagi dalam posisi keberlimpahan, banyak rezeki dalam bentuk uang gitu ya. Ketika memang mau meminjamkan itu, kita harus sudah siap untuk uang itu hilang dari kita. Ya, jangan dihitung kalau minjemin nanti jadi penyakit ya karena kitanya selalu keingetan. Jadi kalau kita nggak siap kehilangan uang tersebut, ya udah nggak usah siap minjemin gitu ya teman-teman. Yaitu kalau di jurus apa manet rezeki namanya kerangkeng uang gitu ya teman-teman. Ya, jadi harus ya gini juga teman-teman harus dirubah mindset kita kalau untuk kita minjemin itu sebenarnya kita nggak baik.
kita sudah memposisikan diri kita menjadi berhala untuk orang lain. Ya, biarkan dirinya orang lain itu meminta kepada Allah, biar Allah yang hadirkan rezekinya itu tok dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, gitu ya teman-teman. Kecuali kalau kitanya siap, ya teman-teman, kalau kitanya siap untuk kehilangan uang kita. Gitu teman-teman ya. Kalau kita nggak gitu aja. Ya teman-teman, bukannya nggak mau bantu, tapi mohon maaf saya belum bisa, gitu. Belum bisa bantu ya, bukannya nggak mau, tapi belum bisa. Kan nggak bohong ya teman-teman. Gak usah jelasin panjang lebar. Ya, terus kalau temannya minjem misalkan nih Bu Siti ya, nggak ada Bu Siti di sini kan? Kalau misalnya Bu Siti minjem uang 1 juta, mohon maaf ya saya belum bisa bantu. Bukannya saya nggak mau bantu, tapi mohon maaf saya belum bisa bantu. Tapi ini mohon tolong untuk diterima ya, saya ada 50.000, semoga bisa membantu gitu teman-teman. Ya, jadi nggak akan ada rasa benci atau jadi kecewa ya untuk Bu Siti karena nggak dikasih pinjem sama kita ya teman-teman. Dan secara tidak langsung kita mendidik dan melatih orang-orang yang sering meminjam-minjam untuk mereka sadar bahwa mereka itu harus mintanya sama Allah aja. Gitu ya teman-teman. Ya, semoga bermanfaat ya Bunda Holly. Saya kembalikan kepada Bunda Holly ya. Ya, karena waktunya Iya. ini udah lebih ya, ini lebih dari Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul, Seneng ya. bisa sharing-sharing ini melebihi. Ini kalau Bunda Muti kalau udah konsultasi ini bisa 1 jam ini udah 200.000 dengan solusinya banyak Iya ini ya. ya. Iya, tapi Tapi insya Allah Allah khusus ganti ini dari jalan untuk yang tim lain, ya, Bun. untuk tim Yang ini lebih baik. alhamdulillah kita hari ini dapat ilmu yang sangat banyak ya dari Bunda Muti. Terima Bunda kasih atas saya izin duluan ilmunya. ya Bun. Ya, siap, Pamit duluan siap. ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, karena itu kita ya, ini bukannya Ya Rabbana atarafna bi annana asrafna wa annana asrafna allalazu asrafna wa tub alaina taubatan bikulli taubatan wa ali wa ihwani wa syairil khilani ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna allalazu asrafna. Ini belum. Terima kasih Bunda Tia dan Bunda Holly. Ya, ini lagi nyari ini deh, sebentar lagi nyari sholawat dulu. Itu emang penutup doa ya, maksudnya penutup majelis sebenarnya. Sebentar, ini lagi dicari dulu. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna allalazu asrafna watub alaina taubatan wasfir kulli. In Big Time, you can collect Big Time cryptocurrency. It's real fun and easy. You can collect the Big Time token, battle a يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات
فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على
وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا